Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Salatun minal mu'mika wa salatun minal munsyiyah. Sekurang-kurangnya ada 3 renungan yang menguntungkan, hal-hal yang menyelamatkan, yang perlu kaulah, dan ada 3 hal yang berbahaya, yang mencelakakan di dalam hidup. Terkait dengan awal tahun, lihat ke belakang. Sekurang-kurangnya ada 3 catatan yang sangat berbahaya di dalam hidup dan 3 catatan yang sangat menguntungkan dalam hidup. Boleh kita buka kembali. Amal munsyiyah, adapun hal yang menguntungkan, yang membahagiakan setahun yang lalu. Pertama, bila Allah khasyatullah fisirri wal alaniyah, ada kekuatan takwa, ada kebagusan jaringan dengan Allah, baik batin maupun zahir, luar dalam. Yang nikmat yang paling lain 2/20 nyo malamnya 12 malam itu kita mau 2/20 tahun. Kira-kira setahun yang lalu nyatakan lo jaringan dengan Allah, hubungan dengan Allah, nalaga menyolaga yang dekat munsyiyah, luar dalam temakut ke Tuhan. Maka orang temakut yang dengan diterjemah makna takwa, ya, takut. Karena bagaimana memunculkan batin. Menyoda kebayang banyak bandungnya kebayang. Semua orang salat, semua orang ibadat, tapi batinnya ya, dalam tanda kutip belum tentu. Batin kitanya salah. Badan boleh jadi rukuk, sujud, tapi roh tanya belum tentu rukuk sujud. Na'udzubillah. Bayangkan kalau rukuk sujud itu hanya tampilan luar, maka sungguh setahun merugi. Padumlah nilai jaringan kuna lagi penyum HP citina ibudohnya jaringan internet ini, jaringan sinyal. Jangan tahu gue di HP bangkot. Boleh jadi demikian jaringan. Dan mahasiswa selamannya waktu kuliah, payah dia akan dipakai, dia akan diguna. Ini rumah nak guna, pak bicara jaringan. Menantu dengan Allah selama setahun, kalau tidak bagus jaringan adalah malam nanti. Malam, anak mutuah unik, ya. Yang kedua, yang menjadi catatan munjiat, fal adlu fil ghadabi wal ridha. Fal adlu fil ghadabi wal ridha. Adil, jujur. Adil identik dengan kita mau menerima amanah dengan kuat, jujur, baik senang maupun dalam keadaan tidak senang. Tidak ada yang senang, mungkin curangi karena anda tenang. Menyotenang dulu berlebihan, ya berlebihan. Makanya anda mudah menjadi adil dalam keadaan senang,
dalam ketiadaan senang itu sebuah ujian, salah satu kekuatan yang boleh tak evaluasi, tak kalon dalam gaya fikir. Itu yang lalu nak adil yang mandiri, ngon keluarga, ngon anak, ngon jiran, ngon tetangga, atau hanya mau tahu, tahu. Yang penting tak mengatur. Orang lain tak mau tahu kita. Itu tidak adil. Tidak adil kita dengan diri, tidak adil kita dengan keluarga, tidak adil dengan masyarakat, tidak adil dengan lingkungan. Makanya keadilannya mendasar, penting dah selalu dalam diri ini. Kita coba bongkar bagaimana kekuatan kejujuran ini yang jelek, yang perlu dievaluasi dalam setahun. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana, baik dalam keadaan lapang, apalagi dalam sempit. Ya, kono hidup kaya, mufasi berhambu-hambu, kok hidup kaya tetap patronnya qasdu sederhana. Ibarat sederhana, ngui balaku tubuh, pajuk balaku atra. Jangan paksakan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi. Ya, kerja wuduha, ngui balaku tubuh, pajuk balaku atra. Ngerti? Lemo yang dikalon dalam hari-hari yang kata lalu. Pertama jaringan dengan Allah, punalaga atau belum. Yang kedua bunuh di kejujuran. Seberapa jujurnya diri kita dalam hidup, jujur dengan Allah, jujur dengan keluarga, jujur dengan tetangga, jujur dengan lingkungan, jujur dengan diri sendiri. Ya. Bahkan puasa mengajar. Ingat mungkin dalam puasa, aku sendiri yang akan membalas berapa nilai pahala puasa itu, puasa hamba itu. Karena puasa itu nilai kejujuran sangat tinggi. Orang berpuasa walau sendiri dia tidak berbuka puasa, dia satu jujur dengan diri, menanti nilai puasa meningkat. Allah sendiri yang tahu berapa pahala. Karena apa? Karena ada jujur. Yang jelek dievaluasi, yaitu al-qasdu bil faqri wal ghina. Mampu dan hidup sederhana. Apa makna sederhana? Hidup sesuai dengan kondisi dia. Saya tidak paksakan ini. Yang penting dijaga. Atau kagak bahu juga. Bahu iku je boleh. Kenapa? Cariga. Ngoi balaku tubuh, majuk balaku akra. Gantinya lebok yang kemuncian. Kemudian kalatun minal muhlikat. Ada tiga yang masuk dalam kategori berbahaya. Syuhun muta'un, hawa mutraba'un, wa ijabul mali binafsi. Pertama, you evaluasi kikir yang ditaat, kikir yang diikut, kikir yang diperturut. Kikirnya Bandungna urut dalam hidup penyakit kikir, tinggal muta'un atau tidak muta'un, tak ikut atau hanya ikut. Apakah krik yang cukup luar biasa, modal itu hancur manusia. Maka dia pikir, maka dia tidak ada rasa kemanusiaan, tidak ada rasa kepedulian, lalu akan terus meningkat kepada rasa hidup nafsi. Hidup tidak mau tahu dengan orang lain, tidak mau tahu dengan orang lain. Tidak ada hubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau
Amar ma'ruf nahi munkar tak akan pernah bisa dicapai. Kenapa? Modalnya syuhud mutar, pelik, krim. Maka itu yang kalau ketika ditanya sahabat, mana tanda haji mabrur ya Rasulullah? Orang banyak berhaji, lalu bagaimana kita merasakan bahwa kita ini memperoleh haji mabrur atau tidak? Jadi di antara tanda-tanda haji mabrur, it'amut ta'am, senang berbagi makanan dengan orang lain, senang berbagi nikmat dengan orang lain. Itu tanda haji mabrur. Ifsya'us salam, tibul salam, wa it'amut ta'am, bagus ucapan. Bagaimana bagus ucapan? Kemudian zikrullah. Bagaimana ifsya'us salam? Hidupnya menyebar keselamatan, bermanfaat, mengalir, ada guna untuk orang lain. Yang itu masalah air, menyenang penyakit gigi. Tinggal ke Imam Al-Ghazali memandang-mandang wajah orang kikir, mempusakai, keras hati. Orang yang fit be'an menguat tidak lupa dihati. Maka ilahi mereka. Makanya itu Imam Ghazali be kadang-kadang orang yang kering, kadang-kadang didoa dengan kata itu jangan. Maka kering, maka orang yang kering minal muhlikat, berbahaya dalam hidup. Lanjut, apalagi yang muhlikat, wahawa muttaba'un, enak-enak yang diperturut. Hawa itu sesuatu yang cocok mau hawa. Muttaba'un, ikut. Betul menghenti, berzikir payah, salat sunat du'o, istighfar antum, bantu untuk mana bersahabat, mangan menonton HP, mangan mat YouTube, buka YouTube, ya tu, mangan lagi. Katanya kamu merempet untuk yang pada ini kata HP, karena masih dok HP, yang 2 rakaat di masjid, kan kalau 2 HP, kalau masih. Ya, menang hidung keadaan terjebak hawa mutlak. Yang terakhir juga minal muhlikat, yaitu orang-orang yang perlu memperhatikan. Setahun yang lalu bahaya ijabul mar'i bi nafsihi, ujub seseorang dengan dirinya, kagum. Kenapa? Ketika dia kagum kepada diri, tidak ingat kepada Tuhan, bahwa apa yang hebat, apa yang berhasil tidak dia rasakan itu karunia Tuhan, tapi dia merasakan hasil karya dia, maka dia akan naik dari ujub kepada takabur. Ketika takabur sudah menjadi bagian dirinya, maka akan naiklah dia kepada tingkat menolak kebenaran atau menganggap diri lebih dan melihat orang lain dengan kehinaan, lalu dia menolak kebenaran. Pada saat dia menolak kebenaran, maka tamatlah riwayat hidupnya, tamatlah riwayat hidup. Kamu lihat lebok kikir yang tak turun, hawa enak-enak yang diikut, yang boleh merasa diri lebih tanpa melihat ada Tuhan di dalam kelebihan itu, tanpa merasakan karunia Allah di dalam kelebihan. Mudah-mudahan dalam kewa Allah itu dia lalu yang kata lewati, ampun Allah bantu dosa saja, dan itu dia akan datang rupanya yang oleh Allah dan lebih keberkahan di dalam manusia, di dalam hal-hal yang sangat menguntungkan apa? Gap jaringan dengan Allah, jaga jaringan. Yang kedua, adil, jujur saja dalam diri saja, lebih kekuatan dari Allah, kejujuran yang gelap lebih dari Allah, ikut kesederhanaan. Mana sederhana? Ngui pada duduk
maju bala kuatra. Kon hana diri motor. Punya memang pengkanan pun cuma motor bengkok yang dapat mati. Kon lagi. Punya memang nampak mui bala kudu maju bala kuatra. Pakai Allah jamil yuhibbul jamal. Cinta Allah kepada yang baik-baik. Tak dilarang. Yang itu makna sederhana. Makna sederhana mui bala kudu maju bala kuatra. Hanya dengan menyandarkan hati kepada Allah, mudah-mudahan ya mudah-mudahan Allah bujur karena suasana negaranya dalam keadaan tegang, makanya banyak WA yang hanya kuat lebih diteruskan karena berisiko tinggi kodok yang anak dan hoki dengan dibombardir oleh pemerintah ya, yang makin tegang suasana, katanya berhati-hati. Apa tu mereka kau sebenarnya bela agama amar ma'ruf nahi munkar. Pertama menjarau yang mampu, yang kedua lidah yang hanya mampu menjarau, yang ketiga mati yang bunyi so berhati-hati karena saya anak kuat pandai membawa diri, jangan latah dengan keadaan sementara kita tidak kuat, tidak mampu. Bekerja dengan Allah, mudah-mudahan lebih yang terbaik dari Allah kepada hamba-Nya, terutama saja umat Islam secara menyeluruh di Indonesia. Hanya dengan mendapat hati Allah, melaki tujuh bala-bala yang hanya mampu hadapi. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.